siang Sukihonto Namo Buddhaya Bante. Sebelumnya terima kasih Bante hari ini sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bante, untuk bisa berdiskusi juga. Nah, saya ada pertanyaan Bante untuk hari ini. Yang pertama itu, bagaimana supaya masa lalu tidak menimbulkan kesedihan yang berlarut? Mohon arahannya Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semua orang punya masa lalu. Masa lalu bisa baik, bisa buruk. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana masa lalu yang buruk tidak menimbulkan kesedihan yang berlarut. Kenapa kita berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kita sendiri punya anggapan bahwa masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam itu seolah-olah permanen. Seolah-olah kita ini orang yang paling kelam, orang yang paling buruk di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita meratapi. Nah, bagaimana supaya kita tidak bersedih berlarut-larut? Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa masa lalu adalah masa lalu. Dia akan berlalu. Artinya, setelah masa lalu itu ada masa sekarang, ada juga masa yang akan datang. Nah, cara berpikir kita harus kita ubah bahwa masa lalu yang buruk adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita, dan juga tidak lepas dari perbuatan kita masa lalu. Tentunya kalau itu hal buruk, berarti masa lalu sudah melakukan hal buruk, sehingga kita harus menerimanya pada kehidupan sekarang. Nah, ketika kita bisa menerima itu sebagai sebuah proses, maka kenapa kita harus terikat dengan proses yang berlalu itu? Ketika kita terus berlarut dengan proses yang berlalu itu, maka akan timbul kesedihan yang berlarut-larut. Maka langkah pertama tadi adalah kita harus memahami bahwa itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya hal buruk itu muncul karena perbuatan buruk kita masa lalu. Kita harus menerimanya, kita harus menghadapinya, dan kemudian merenung untuk memperbaikinya supaya kita tidak melakukan hal buruk lagi di masa sekarang. Begitu ya. Terima kasih Bante. Bante, saya izin bertanya Bante. Kalau kita kan mungkin masalah tersebut sering muncul ya, seringkali muncul dalam benak kita, begitu kan Bante. Nah, untuk begitu bagaimana solusi dari Bante supaya tidak timbul penyesalan terhadap masa lalu yang sudah berlalu, begitu Bante? Menyesal itu hal yang wajar, karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda. Tetapi walaupun penyesalan itu wajar, tentu kita tidak hanya berhenti pada penyesalan. Nah, kenapa kita menyesal? Ya, muncul penyesalan karena perbuatan kita masa lalu. Ya karena kita punya anggapan bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan besar dalam kehidupan ini. Dengan kesalahan itu kemudian kita baru tahu dampak dari kesalahan itu. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya, setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Artinya, dalam perjalanan hidup ini bisa saja kita melakukan kesalahan, melakukan hal buruk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih berjuang. Kita masih menjadi manusia yang belum bersih, belum suci. Kita masih memperjuangkannya. Nah, karena kita belum bersih, belum suci, maka bisa saja dalam perjalanan kehidupan kita itu melakukan hal buruk, hal yang tidak pantas, hal yang tidak patut. Nah, supaya tidak muncul penyesalan, nah kita harus merenung, oh iya,
saya telah melakukan hal buruk dalam perjalanan kehidupan saya. Semoga kedepannya saya tidak melakukan lagi. Artinya, ya kita merenung, ada upaya untuk memperbaiki, mengakui kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga tidak muncul penyesalan yang berlarut-larut. Begitu ya. Terima kasih Bante. Ya Bante, izin saya bertanya Bante. Peristiwa atau kejadian masa lampau yang mungkin kita pernah alami sebagai umat awam gitu Bante, dalam di masyarakat seringkali ada selisih paham dengan seseorang atau dengan keluarga. Nah, ketika masalah tersebut sudah berlarut dan namun ketika di masa yang sekarang ini kita berjumpa lagi dengan orang tersebut, kemudian muncul kembali perasaan-perasaan kebencian, ketidaksukaan, ketidaknyamanan bertemu dengan orang tersebut yang pernah terselisih dengan kita sebelumnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut bagaimana Bang? Karena dalam suatu kondisi ya mungkin kita tidak bisa terus menghindari orang tersebut. Ketika kita bermasyarakat, kita tidak bisa menghindari dalam tanda kutip orang-orang yang harus kita hindari. Artinya mungkin orang itu pernah mengecewakan kita, atau mungkin diri kita pernah mengecewakan orang tersebut, sehingga ada keinginan untuk menghindari. Nah, kembali pada ya masa lalu tadi, artinya masa lalu itu kita sudah melakukan banyak hal, baik itu yang buruk ya, ataupun mungkin yang baik. Nah, sisi baik akan menimbulkan ya tentu kenyamanan buat kita, ketemu orang itu, ketemu orang lain, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi ketika kita pernah melakukan hal buruk, mungkin akan muncul penyesalan tadi, ya kan? Kemudian muncul kekecewaan, muncul kesedihan, ataupun muncul rasa jengkel, marah, dan sebagainya. Nah, itu wajar sungguhnya. Nah, pertanyaan tadi kan, bagaimana supaya kita ketika ketemu orang yang mungkin pernah kita kecewakan, atau orang itu mengecewakan kita, sehingga tidak muncul rasa benci. Saya selalu mengatakan, lihat sisi baik orang lain. Nah, dalam Dhamma, Sang Buddha bersabda, begini aku, begitu pula orang lain. Begitu orang lain, begitu pula aku. Setelah membandingkan diriku dan orang lain, hendaknya tidak menyakiti atau mencelakai orang lain. Intinya apa? Setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk. Ketika kita ingin terus berada dalam lingkungan yang baik, ketemu dengan orang yang pernah mengecewakan kita atau mungkin kita mengecewakan orang itu, lihat sisi positif orang lain, lihat sisi baik orang lain. Nah, kenapa kita harus melihat sisi baik orang lain? Ketika kita melihat sisi baik orang lain, maka yang muncul bukan kebencian, tetapi cinta, kasih sayang. Caranya seperti itu. Jadi intinya, ya, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah masa lalu adalah masa lalu. Dia akan berlalu. Masa depan kita ada di kehidupan saat ini, ada di masa kini. Masa lalu untuk perenungan, untuk evaluasi, dan untuk perbaikan. Supaya apa? Supaya kita di masa sekarang bisa melakukan hal baik untuk masa depan kita. Tidak ada gunanya kita bersedih berlarut-larut, tidak ada gunanya kita menyesali masa lalu kita, tidak ada gunanya kita mungkin emosi ketika kita mendengar, melihat orang-orang yang mungkin bagian dari masa lalu kita, karena itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Tidak patut kita lekati, tidak patut kita terus berlarut-larut di dalamnya. Yang kita lakukan saat sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita supaya di masa depan kita menjadi lebih baik. Artinya
Tidak ada gunanya menyesali masa lalu, tidak ada gunanya bersedih berlarut-larut di masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu dan masa depan kita ada di masa sekarang. Begitu ya? Terima kasih Bante. Silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.